Tantowi dan Helmi ini hanya saya kenal lewat TV. Wah. Betul, nggak pernah tuh kebayang. Pertama ketemu aja nggak pernah, nggak pernah kebayang. Saya itu dulu terkenal nakal, Mas. Kelihatan sih, nggak usah diakuin tapi kelihatan. Jadi saya itu penempatan pertama itu semacam seperti disucikan dulu. Jadi saya mendapatkan penugasan pertama di Vatikan. Mas Kris, Anda kan bisa disebut sebagai seorang diplomat berpengalaman ya, seasoned diplomat. Menurut Mas Kris sendiri, diplomasi itu apa sih? Oke, selalu bergairah untuk men-create sesuatu yang baru. Ini adalah hasil kerja dari tim High Corp ya, untuk mempropos ini mimpi lama. Saya bisa berduet dengan adik saya, Tantowi yang saya panggilnya Pak Dubes. Dan acara kita ini keren, judulnya adalah Yahya and Yahya with the Ambassadors. Ada tamu ambassador siapa nih Pak Dubes? Jadi saya sama Helmi ini kakak saya itu dikenal sebagai MC pembawa acara, tapi tidak pernah ada kesempatan kita berduet gitu ya dalam membawakan sebuah talk show ataupun podcast. Nah, mimpi lama ini sebagaimana yang disampaikan Helmi tadi kejadian dan jadilah program khusus yang namanya Yahya and Yahya with the Ambassadors. Mengapa with the Ambassadors? Karena pada program ini kita mengkhususkan menampilkan para duta besar Republik Indonesia yang pernah bertugas ataupun sedang bertugas di negara-negara sahabat untuk mengulik cerita-cerita menarik mengenai dunia diplomasi dan hal-hal cantik, hal-hal yang tidak diketahui di sekitar negara tersebut. Begitu, Mi. Dan tamu pertama kita adalah seorang diplomat ulung, atau kalau bahasa diplomatnya itu seasoned diplomat, karena dia pernah ditempatkan di banyak negara sebelum menjadi duta besar 2 kali. Pertama di Manila, duta besar kita untuk Philippines dan Palau ya, dan juga duta besar kita di Canberra untuk Australia dan Republik Vanuatu. Sebelumnya beliau pernah menjabat jabatan tinggi juga sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Mr. Kristiarto Legowo. Benar semua nggak Pak saya sampaikan tadi? Koreksi dong kalau salah, jangan koreksi dong, jangan mau terima aja. Bang Tantowi itu generous sekali. Kenapa? Thank you so much for your kind word. You are too generous. Tapi kalau boleh ngomong nih, mengawali obrolan kita pagi ini. Sekitar 15 atau mungkin 20 tahun yang lalu, nama Tantowi dan Helmi ini hanya saya kenal lewat TV. Betul, nggak pernah tuh kebayang. Pertama ketemu aja nggak pernah kebayang bisa ketemu. Kemudian apalagi bisa diundang sebagai tamu pertama dalam event yang diorganize oleh kedua Yahya yang luar biasa ini, untuk dapat berbagi pada siapa saja terkait dengan pengalaman saya di bidang diplomasi. Luar biasa, it's really a great honor for me. Pernah negara mana aja? Saya itu dulu terkenal nakal, Mas. Kelihatan sih, nggak usah diakuin tapi kelihatan. Jadi saya itu penempatan pertama itu semacam seperti disucikan dulu. Jadi saya mendapatkan penugasan pertama di Vatikan. I think belum dubes lagi, Pak? Belum, masih saya dulu masih ngalami pangkat terendah dalam jenjang karir seorang diplomat. Apa itu, Pak? Attaché. Ini beda dengan attaché teknis seperti attaché pertahanan, attaché perdagangan, attaché pendidikan. Ini attaché sebagai pangkat seseorang yang berkarir sebagai diplomat. Jadi kita tuh dulu begitu masuk ikut pendidikan 1 tahun, pendidikan diplomat 1 tahun. Setelah itu kita dapat pangkat attaché. Biasanya cuma 3,5 tahun, 3,5 tahun sebagai attaché. Nah, kebetulan saya dapat penempatan lebih cepat nih. Jadi ketika saya penugasan pertama, pangkat saya attaché. Sekarang rata-rata orang setelah pendidikan mereka baru 4 tahun dapat penugasan keluar. Jadi rata-rata mereka pangkatnya mungkin ada ini Pak, ada emergency.
ini orang harus disucikan. Vatikan City. Karena kenakalan itu. Kenakalan, ya. Jadi kedua, kemudian saya mendapatkan kehormatan untuk ditempatkan di perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Itu buat kami diplomat itu sebetulnya perwakilan impian. Karena itu menjadi semacam kawah candra di muka itu untuk menggembleng diplomat-diplomat, khususnya diplomat-diplomat muda kita. Tapi sebenarnya jangan kelamaan juga sih. Kalau di sana kelamaan buat saya nih, kawah candra di muka, kalau tepat waktunya keluar dari kawah itu bisa jadi Gatot Koco, Pak. Kelamaan jadi garing. Di Kemlu itu ada istilah itu posting downhill nih. Oh, betul. Jadi downhill itu kan Paris, London, New York. Dapat New York dia. Iya, waduh itu saya masih sebagai atasnya, Pak? Bukan, waktu itu pangkat saya sekretaris 3. Sekretaris 3, kemudian naik sekretaris 2, di sana naik sekretaris 1 sampai sekretaris 1. Dubesnya siapa waktu itu, Pak? Saya mengalami 2 duta besar. Ya. Pertama almarhum Duta Besar Nugroho Wisnumurti. Beliau memang orang multilateral betul. Kemudian yang kedua saya mengalami Duta Besar Makarim Wibisono. Ya, dua-duanya memang legend. Tapi saya pendapat dari Mas Tanto, kalau PTR itu biasanya track berikutnya Menlu ya Pak. Banyak sekali yang dubes New York yang kemudian jadi Menlu. Kalau garis tangannya pas. Kan Pak Hasan Wirayuda. Ya kan Pak. Siapa lagi itu si yang cakep banget itu siapa? Marty Natalegawa. Ya, tapi memang biasanya orang kalau banyak berkecimpung dalam diplomasi multilateral, selalu dianggap dia tahu semua terkait diplomasi, terkait implementasi politik luar negeri Indonesia, sehingga mereka sering dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjadi pejabon satu istilahnya. Pak, selain itu saya mau nanya Pak, orang banyak nggak tahu kalau di Amerika tuh kita punya 2 dubes ya, betul. 2 dubes, mungkin Pak Tanto atau Mas Kris yang menerangin. Memang betul. Jadi di Amerika itu kita bisa bilang ada 2 entitas. Entitas pertama negara Amerika Serikat. Washington ya. Untuk itulah kita perlu menempatkan seorang duta besar di sana yang kita akreditasikan untuk Amerika Serikat. Tapi kita tidak bisa pungkiri Amerika Serikat itu juga menjadi salah satu headquarter Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain ada Jenewa dan Vienna, Pak. Untuk itulah kita perlu juga menempatkan seseorang sebagaimana lazim dilakukan oleh negara anggota PBB lainnya, menempatkan yang kita sebut tepatnya, Pak, perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB. Jadi dubesnya disebut sebagai wakil tetap. Watap. Wakil tetap Republik Indonesia untuk PBB, gelarnya Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh juga. Jadi dia LBBP, VAV, apa yang menjadi misi kita di PBB. Di PBB, ya itu. Itu hanya ada 2 itu. Jadi di Amerika dan di Geneva, Swiss. Di Geneva kan? Di Swiss dan di Austria. Dan di Austria. Di Vienna ya? Vienna, betul. Oke. Oh, bukannya di Geneva juga? Tapi di Geneva kita memang ada 2 dubes yang berbeda. Dubes muda istilahnya ya? Enggak, LBBP juga. Di Geneva, satu lagi di Bern untuk Swissnya. Untuk Swiss. Kalau di Austria itu kita rangkap. Dia merangkap untuk PBB dan juga merangkap untuk Austria. Untuk Austria. Betul. Ada LBB situ kalau Pak ya? Di mana Pak? Di Geneva. Liga Bangsa-Bangsa kalau nggak salah ya. Sama. Jadi Mas Kris ini salah satu kenikmatan pernah diposting di banyak negara. Keren semua lagi. Keren semua. Itu garis tangan tuh Mi. Dan tidak semua berbahasa Inggris. Jadi dia menguasai banyak bahasa. Jadi dalam ingatan saya selain bahasa Inggris, beliau juga bisa bahasa Itali.
karena pernah di Vatikan 3 tahun. Ketika disucikan itu. Iya. Bisa juga bahasa Perancis, mengerti bahasa Spanyol dan bisa berbahasa Spanyol. Jadi 4 bahasa itu adalah suatu keuntungan besar. Saya mau tanya, kalau di Italia saya nggak nanya kenapa bisa bahasa Italia. Bahasa Perancis, bahasa Spanyol itu dari mana dapatnya? Kalau to be honest ya, bahasa Perancis karena waktu kita mengikuti pendidikan diplomat, ada sesi khusus pelajaran bahasa Perancis. Jadi sebetulnya kalau when it comes to French, actually my French is quite limited, Pak. Jadi memang. Tapi kalau Italia karena memang tinggal di sana, waktu pendidikan diplomat juga pernah belajar bahasa Spanyol. Jadi ketika saya di Italia memang ada kemiripan kan, dua bahasa itu. Italia dan Spanyol. Hampir bisa dikatakan 80% sama bandingannya tuh ketika kita berbahasa Indonesia ada orang cakap Melayu. Nah, jadi we could easily understand each other. Itu aja sih. Ya bagi seorang diplomat itu Helmi itu satu keuntungan ya. Oleh karenanya dulu saya suka mempertanyakan kalau tidak menguasai bahasa asing rasanya kurang efektif gitu ya. Untuk menjadi seorang duta besar. Walaupun itu bisa gitu. Ya, banyak juga duta besar yang kita kirim itu tidak berbahasa Inggris sama sekali. Tapi kerugiannya adalah ketika berbicara hal-hal sensitif yang hanya boleh diketahui oleh kepala perwakilan, nggak bisa. Karena bocor ke penerjemah. Sekuat apa kita menahan penerjemah itu untuk tidak membuka rahasia. Nah, Mas Kris ini bukan hanya Inggris yang fluent, tapi 3 bahasa utama dunia itu juga sangat fluent. Luar biasa Mas Kris. Portugis saja yang belum ya. Sekarang bahasa Portugis mau dipelajari. Tapi unik ya. Kenapa? Karena terkait bahasa Portugis. Tapi banyak kan negara yang pakai bahasa Portugis itu. Bahasa Portugis itu dulu kita dipaksa paling tidak bisa tahu beberapa kata kunci. Obrigado karena bisa dibilang separuh dari masa tugas saya di Kemlu. Itu I had to deal with only one single issues. Apa itu? Jadi dulu ketika pulang dari Vatikan masuk Direktorat Organisasi Internasional, direktur saya Pak Hasan Wirayuda, saya nangani tim-tim. Lalu dikirim ke New York nangani tim-tim. Pulang dari New York menangani residual issues dari masalah tim-tim itu. Jadi tim-tim sudah menjadi satu negara tersendiri, Timor Leste. Nah, tapi residual isunya kan banyak, masalah pengungsi, masalah pengembalian aset, masalah quote unquote HAM segala macam. So I had to deal with that issues. Jadi karena istilahnya itu administering powernya tim-tim dulu itu kan Portugal. Jadi lawan kita di PBB itu selalu Portugal. Nah, jadi mau tidak mau lah. Nah, untungnya tuh banyak kemiripan juga. Jadi bisa juga bahasa Portugis? Ya sekedar obrigado ya kan. Yang lain-lain nebak-nebak aja. Karena memang kebetulan mirip dengan bahasa Italia dan bahasa bohong ini nih. Enggak. Ini bohongnya diplomat ini. He's playing low key. Jadi kalau teman saya bilang Pak, kalau diplomat ngomong di korting lah, di diskon. Karena terlalu banyak window dressing gitu. Tapi termasuk kan, Panto kalau dia ngomong saya korting Pak. Bahwa this part is lebih-lebihin gitu. Jadi diplomasi itu katanya itu adalah teori bagaimana mengajak orang masuk jurang tanpa dia tahu dan tanpa dia berkeberatan gitu loh. Itu yang saya nggak bisa banget ya. Mas Kris, Anda kan bisa disebut sebagai seorang diplomat berpengalaman ya, seasoned diplomat. Menurut Mas Kris sendiri, diplomasi itu apa sih? Boleh nggak saya jelasin dari 2 aspek? Boleh Pak. Pertama, kenapa saya tertarik pada dunia diplomasi ini, dan yang kedua pengertian diplomasi itu buat saya sendiri. Kalau alasan kenapa itu sebetulnya simple Pak. Saya tuh orang kampung dari Magelang, nggak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Berinteraksi dengan dunia luar itu ketika kita dapat postcard aja dari saudara, ya kan, karena Natal, karena apa, kirim postcard. Jadi ada keinginan ke luar negeri. Itu first thing that
has driven me ya. Tapi sebetulnya keinginan keluar negeri itu pada waktu itu yang saya bayangkan tidak ingin saya wujudkan untuk terjun dalam dunia diplomasi. Saya ingin jadi penerbang, pilot. Lulus SMA saya daftar di Curug, lulus tes fisik, tes tertulis, ada mekanika, bahasa Inggris, matematika. Tapi saya gagal karena pakai kacamata. Pakai kacamata nggak boleh. Tapi katanya dulu kalau sudah jadi pilot boleh pakai kacamata. Jadi kemudian baru terpikir apa ya yang bisa membuat saya jalan-jalan ke luar negeri. Saya baca silabus Universitas Gadjah Mada. Di situ ada pertama kali saya juga tahu ada jurusan hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. That's immediately attracted my attention. And then saya mencoba, kok kebetulan diterima. Dan saya bisa, I got the honor juga untuk bisa satu kelas dengan salah satu menteri luar negeri kita yang bisa dianggap sebagai one of the longest serving foreign minister, Bu Retno. Satu kelas, betul-betul satu kelas di UGM, masuk Kemlu kemudian sama-sama. Itu sebetulnya yang mengawali ketertarikan saya pada dunia diplomasi. Awalnya itu hanya karena saya pengen ke luar negeri. Saya belum berpikir mengenai apa itu representasi, apa itu negosiasi, apa itu observing segala macam, apa itu reporting, all the function of diplomasi. No, saya hanya pengen ke luar negeri. Nah itu aja. Tapi kemudian kalau masuk pada aspek yang kedua, pengertian diplomasi sendiri. Saya ini orang Jawa, Mas. Bapak saya itu guru orang Jawa yang selalu punya filosofi mendem juru. Jadi mereka itu nggak suka ada konflik yang terbuka. Jadi kalau ada perbedaan, ada perselisihan, Bapak saya itu selalu mengajarkan, mbok yo diomongke dhisik, bahasa Jawa. Diomongin dulu. Gak usahlah jadi konflik terbuka, nanti tetangga tahu segala macam. And itu sebetulnya esensi diplomasi. Karena esensi diplomasi itu adalah kemudian bagaimana kita membangun komunikasi. Membangun kepiawaian kita di bidang komunikasi untuk bicara dengan mitra kita, apapun topiknya, apakah itu perbedaan, apakah itu konflik, untuk menghindarkan terjadinya konflik di luar sana. Itu intinya yang pengertian diplomasi yang saya pahami sebetulnya dari apa yang saya alami sehari-hari waktu kecil. Saya pikir Pak Tanto, kan saya saksi Pak, saksi. Dia jadi dubes karena juga kepengen banget ke luar negeri. Orang kampung satu itu. Dia otaknya, dreamnya tuh luar negeri banget gitu. Saya ya tuh gitu ya. Terobsesi dari film-film seri di luar negeri. Film-film seri di TVRI. Jadi itu kayak Little House on the Prairie. Itu sangat menginspirasi saya. Laura Ingalls. Kayaknya indah sekali itu ya, tinggal di Amerika waktu itu ya. Dan itu yang mempercepat proses saya untuk belajar bahasa Inggris lebih cepat dari teman-teman yang lain. Karena ada motivasi. Ditambah lagi dengan mengapa saya suka musik country, karena kecintaan saya terhadap alam Amerika waktu itu. Dan akhirnya ya seperti yang terjadi itu, syukur alhamdulillah melebihi itu. Bukan hanya tinggal di luar negeri, tapi menjadi orang Indonesia nomor satu di luar negeri. Jadi saya juga aneh Pak, teman-teman juga bertanya, Tantowi Yahya saat itu, ya bukan saya ngelebihin ya, jadi MC terbaik Indonesia. Tarifnya paling mahal dia Pak. Nomor 2 saya. Emang lu aja bisa begitu. Tiba-tiba di puncak karirnya dia memutuskan untuk jadi anggota DPR. Saya tahu dia masuk Komisi 1 ya kan, yang linknya memang ujungnya ke dubes. Begitu dia jadi dubes, saya bilang, kamu nggak sayang tuh punya penghasilan banyak banget, job-job MC-nya kan masih penuh Pak. Ya, jadi harus ditinggalin semua. Saya tahu dia chasing his dream dari waktu kecil. Dan saya yang paling bersyukur jadi dubes Pak.
saingan saya berkurang 1. tapi he's back. He's back. Apalagi dengan di CV-nya udah ada Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand dan beberapa negara lainnya kan. Begitu bikin dia lebih mahal lagi. Tapi gini Pak, dia ke saya minta cariin pekerjaan MC sama seminar. Helmi, Mas Kris, setiap duta besar itu pasti mempunyai pengalaman yang tak terlupakan. Yes. Apakah itu indah, apakah itu pengalaman yang menyulitkan atau dramatis ya. Atau dramatis. Nah, ketika di New Zealand, tugas terberat itu adalah meyakinkan para perongrong negara-negara kecil ya, integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak mudah karena itu kebanyakan NGO, dan NGO itu kita tahu siapa yang memainkan. Itu adalah never ending process ya. Nah, Mas Kris selama ditugaskan di Vatikan, kemudian di Manila, terakhir di Canberra, ada nggak pengalaman yang tak terlupakan? Banyak. Tapi kalau if I may just mention a few, khususnya waktu saya di Filipina pertama, kebetulan saya beragama Katolik, agama Katolik, non Muslim. Majority Filipina juga Katolik kan? Katolik betul. Ya. Tapi yang menarik itu adalah saya di Filipina itu mendapatkan mandat melalui pemerintah Indonesia dari OIC untuk menjadi fasilitator / mediator penyelesaian konflik di Mindanao yang bisa dikatakan predominantly Muslim. Nurmiswari ya Pak? Ya. Pada waktu itu kelompok yang paling kuat di sana adalah Moro National Liberation Front yang dipimpin oleh Nurmiswari. Jadi setiap bulan itu saya harus selalu ke Mindanao, dan jangan dibayangkan kita berunding di hotel gitu, enggak. Jadi betul-betul masuk ke kampnya Nurmiswari. Dan ketika kita masuk ke kampnya itu, misalkan delegasi Filipina itu ya kalau polisi ya nggak boleh masuk. Betul-betul kayak dalam tanda petik negara dalam negara. Nah, yang menarik buat saya itu adalah despite the fact that I'm a non-Muslim, saya bisa dapat kepercayaan dari teman-teman Muslim di Mindanao. Di Mindanao. Sebetulnya itu bukan karena Kristiartonya yang non-Muslim, tapi saya rasa karena Indonesianya. Indonesia sangat dihormati, dan itu kemudian memudahkan proses. Jadi setiap bulan itu betul-betul just simply like this, seperti ini. Saya di tengah, di sini Nurmiswari, di sini salah satu pejabat pada level dirjen eselon 1 dari pemerintah Filipina. Mereka bicara, saya jadi fasilitator. Kalau ada yang mulai ngaco, saya harus berani mengambil keputusan untuk meng-cut. Itu satu hal yang luar biasa, yang saya anggap sebagai suatu privilege. I could represent Indonesia to deal with one of the major konflik yang ada di kawasan kita. Bapak tadi bilang kalau dia ngaco, Bapak lurusin. Sampai sengaco apa sih Pak yang pernah Bapak alamin? Ya banyak orang tentunya to gain something. Mereka akan selalu mencoba untuk keluar dari apa yang sudah kita sepakati. Kalau kita mau ketemu itu kan sudah ada agenda. Kemudian ketika kita bicara agenda, kita sudah ada dasarnya. Kenapa sih kita punya agenda seperti ini? Pada waktu itu kita sudah punya dasar yang namanya perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front tahun 96 yang ditandatangani atas jasa fasilitasi Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi memang Duta Besar Indonesia yang ditempatkan di luar negeri itu selalu mewakili Indonesia dalam konteks ASEAN. Itu nanti ada persatuan dari kepala-kepala perwakilan negara-negara ASEAN. Di situ kita rapat sebulan sekali berbicara mengenai kepentingan ASEAN. Dan kita harus bersatu untuk memperjuangkannya di negara akreditasi. Tidak menjadi isu. Menjadi isu ketika dubesnya adalah non-Islam. Dia menjadi perwakilan Indonesia sebagai anggota OIC.
OIC itu adalah organisasi konferensi Islam ya. Sekarang jadi kerjasama Islam. Sekarang organisasi kerjasama Islam. Ya jadi isunya ya isu kepentingan Islam. Nah bisa kita bayangkan itu dibawakan oleh seorang duta besar yang non Islam ya. Tapi yang barusan dijelaskan oleh Mas Dubes ini, beliau bisa melakukannya dengan baik dan diterima dengan baik. Dan itu juga terjadi ketika saya di Australia. Jadi selama saya di Australia itu saya menjadi ketua asosiasi para duta besar OIC di Australia. And they know, they knew very well that I'm a non-Muslim. Tapi ketika setiap tahun 2 tahun saya raise issue, mau ada regenerasi gantian dong, gak ada yang mau. Udah, you aja deh, you aja terus. Jadi itu saya anggap sebagai luar biasa. Kadangkala kalau ngomong tadi kan pendosa tuh banyak, makanya dikirim ke Vatikan. Kalau agak sedikit religius nih ceritanya religius tuh ya. Kadangkala tuh Tuhan bekerja melalui cara yang kita tidak pahami, ya kan? Something yang kita anggap sebagai weakness, tapi justru Dia pakai kita. Pakai kita untuk bisa contribute terhadap masyarakat dengan caranya. Mundur ke belakang nih, Vatikan. Banyak masyarakat bertanya, apa fungsi KBRI di Vatikan itu? Kalau Vatikan penduduknya kan sedikit sekali kan Pak ya? Kalau dibilang yang namanya penduduk asli Vatikan itu yang tidak ada. Pakai ini mereka ya? Itu tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Tetapi mereka menjadi penduduk Vatikan karena melaksanakan fungsi. Jadi berdasarkan paper. Paspor. Mereka punya paspor Vatikan. Nah, Vatikan itu bisa dilihat dari 2 aspek. Pertama itu sebagai simbol perwujudan hierarki yang paling tinggi di agama Katolik. Itu disebut tata suci itu, Pak? Ya, tata suci ya. Tata suci itu is another name of Vatikan kan, bahasa Inggrisnya kan the Holy See. The Holy See. Jadi itu sebagai wujud dari hierarki tertinggi dalam agama Katolik. Makanya ada Pope. Tetapi Vatikan itu juga merupakan entitas yang bisa dikategorikan sebagai negara pada umumnya. Jadi dia punya Perdana Menteri, dia punya perangkat pemerintahan sebagaimana negara. Punya kabinet. Lainnya punya kabinet segala macam. Kemudian kalau orang pergi mereka mewakili Vatikan, dia bisa punya paspor Vatikan meskipun paspor aslinya orang Indonesia, seorang rohaniwan Indonesia, tapi ketika dia bertugas mewakili fungsi Vatikan, lagi sidang ke PBB, maka dia akan pakai paspor Vatikan. Itu berlaku. Dulu Mas Kris juga punya paspor Vatikan? Enggak dong, karena saya kan mewakili Indonesia. Hanya akreditasinya ke Vatikan. So I'm representing Indonesia. Pak, kata aja Pak, saya pernah ke rumah Dubes Vatikan. Di depannya ada Jalan Indonesia ya? Betul, iya kan, ada jalan dekat ya. Itu memang via Indonesia. Via Indonesia, via Afrika, ya betul. Gimana ceritain itu Pak ya? Nggak tahu karena jadi begini. Kediaman duta besar kita di Vatikan itu, yang untuk duta besar kita yang untuk Vatikan itu ada di daerah baru yang namanya EUR. Nah, EUR itu dibangun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ya kan? Yang membangun adalah Mussolini. Jadi kalau Bapak di daerah situ, Bapak bisa lihat perbandingan langsung dengan kalau Bapak ke arah kota Romanya. Kalau ke arah kota Roma itu kan ya seperti puing-puing, ada Colosseum, ada kuno. Ada Circo Massimo, macam-macam. Tapi kalau di EUR itu kayak kalau Jakarta kayak Kebayoran. Betul. Jadi ditata bagus baru. Nah, oleh waktu itu setelah mereka menang Perang Dunia Kedua kan sekutu. Mereka kalah kan Mussolini. Tapi kemudian kan ketika mereka membangun daerah itu, mereka ingin menampilkan citra baru. Citra baru kan. Oleh karena itu mereka namakan itu. Untuk menimbulkan citra bahwa aku ini sahabat dunia. Di situ ada Jalan Afrika.
Antara lain kita dapat kehormatan jalan Indonesia. Gitu. Oke. Yang menarik, persahabatan saya dengan Mas Kris ini pertama terbina ketika beliau menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Selalu hadir dalam. Pada saat Pak Tanto di Selandia Baru. Saya Komisi 1. Komisi 1. Anggota kemudian menjadi pimpinan Komisi 1. Beliau selalu hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 1. Di situ kita berinteraksi, ya. Nah, terjadilah pertemanan, belum persahabatan, masih pertemanan. Kita mengagumi satu sama lain gitu ya. Kemudian Mas Kris berangkat, tidak. Kemudian pada satu saat kita berdua ini pada periode yang sama ditugaskan menjadi duta besar. Beliau di Canberra untuk Australia dan Vanuatu. Saya di Wellington untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga. Wilayahnya itu sama, Pasifik. Nah, kebenaran di Pasifik itu kita punya berapa perwakilan, Mas? Kita punya 4 kedutaan ya. Iya, kita ada Canberra, Wellington, Papua New Guinea, Fiji, dan ada 1 konsulat jenderal di Numea. Ya. Jadi ada 5. Ada 5 perwakilan, satu pada tataran konsulat jenderal. Iya. Nah, 5 ini adalah pemain penting yang mempunyai peran yang sama untuk bagaimana kita bisa menetralisir Pasifik itu dari riak-riak gerakan separatisme Papua. Ya, karena kalau berbicara ekonomi, skillnya tidak besar. Perlindungan warga juga, penduduk kita di Pasifik juga tidak banyak, kecuali di Australia. Jadi tugas kita itu politics heavy sebenarnya. Lebih berat ke politiknya daripada unsur-unsur lainnya. Alhamdulillah saya sama Mas Kris itu karena bersahabat lama, kita tuh we were partnering very well. Ya, kita bekerja sama seperti 2 tombak yang bekerja dengan baik, satu di Wellington, satu di Canberra. Dan kebenaran dua-duanya itu adalah panggung utama pergerakan separatis gitu. Mungkin Mas Kris bisa bercerita sedikit itu bagaimana dinamika bekerja kita pada waktu itu. Saya ingin membenarkan dulu apa yang disampaikan. Oh, berarti salah yang saya bicarakan tadi itu. Membenarkan kan, saya ingin membenarkan bahwa I second. Oh, membenarkan. I second. Dua pengertian. Membenarkan itu bisa salah. Gue benerin nih. Ya, enggak. Saya membenarkan. Menyatakan benar apa yang disampaikan. Saya menyatakan. Mengiyakan. Ya. Betul sekali, karena isu itu begitu menonjol karena banyak orang beranggapan di kawasan tersebut. Papua itu kan dari sisi etnis kan beda dengan Indonesia. Papua itu should be part of us, Melanesia, Melanesia, ya kan. Jadi mereka sering sekali menggunakan isu-isu etnis, tapi mereka lupa. Saya nggak tahu lupa apakah mereka kurang punya pemahaman, kurang punya pengetahuan bahwa batas-batas negara itu tidak lagi ditentukan oleh ethnicity, ya kan? Tidak. Kalau kita Indonesia, NTT juga orangnya beda dengan kita, etnisnya beda. Tapi itu tidak menjadi alasan NTT menjadi negara tersendiri, ya kan? Jadi mereka lupa. Ada hukum internasional yang memang menyatakan bahwa kalau dalam kasus Indonesia, usi possidentis juris, bahwa wilayah Indonesia yang resmi adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Ya, itu mereka kurang pahami. Tapi ya memang mereka dalam tanda petik apakah ada agenda politik tertentu, apakah itu agenda mereka sendiri atau mereka hanya menjalankan agenda orang lain. Nah, mereka selalu mengangkat isu itu di kawasan. Dan saya beruntung nih punya partner yang luar biasa dan aktif. Dan beliau itu ini diplomat ulung nih, mendekati addressing the political issue tidak hanya melalui jalan politik. Nah, saya ingat satu inisiatif besar beliau yang waktu itu disambut banyak orang, didukung oleh pemerintah Indonesia. Beliau menyelenggarakan apa yang dinamakan Pacific Exposition. Kita dengan tujuan ingin tunjukkan kepada sahabat-sahabat kita di Pasifik,
Indonesia itu negara yang merdeka, berdaulat, tapi kita juga menjadi part of the kawasan. Exactly. Kita menjadi part of kawasan. Dan kita bisa berkontribut juga. Kita bisa punya kontribusi yang signifikan pada kawasan gitu. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita kontribut, ya kan, bahwa you bisa godain gue nih, bisa ngegangguin gue nih, ya kan. Beliau ini idenya banyak sekali. Dan memang repercussion dari apa yang kakak saya lakukan ini memang luar biasa. Orang mulai berpandangan lain mengenai Indonesia. Oh, Indonesia itu memang negara besar, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kuat, ada elemen Melanesianya, dan ternyata kita mampu dan kita punya komitmen dan bisa. Ada orang komitmen tapi nggak bisa. Kita bisa berkontribusi juga pada kawasan Pasifik. Nah, itu apa yang beliau lakukan itu banyak sekali mengubah persepsi teman-teman kita di Pasifik sana tentang Indonesia. Saya nggak katakan bahwa itu langsung meredakan isu Papua, enggak. Tapi at the end persepsi matters. Ketika orang punya persepsi demikian, apakah itu persepsi sendiri, persepsi yang dibuat segala macam, tapi ketika itu berubah, itu akan mempengaruhi pola hubungan kita dengan mereka juga. So with that I would like to comment betul-betul apa yang dilakukan oleh senior saya ini. Wah, usianya lebih kok. Iya kan baru ulang tahun dari kok. usia. Iya kan belum selesai ngomongnya. Ini ngebuka kelemahan ini. Memuji sekaligus membuka kelemahan. Kalau Tantowi paling tua di sini. suka ngaku jadi adik saya dia. Saya juga waktu beliau kan diskusi sama saya, Pak. Bahwa Pak Jokowi mau menduduki jadi duta besar. Itu ide you atau ide dia? Enggak, dia nggak pernah terima ide saya. Tapi dia discuss. Saya bilang, loh, kok ke Selandia Baru? Karena bayangan saya Selandia Baru itu adalah negara kecil, Pak. Ya kan? Tidak sepopuler Amerika, Belanda, Australia atau apa gitu. Dan dia bilang sama saya, wah ini ada tugas lain, yaitu menjaga Papua supaya tidak lepas. Terangin dong. Ya, jadi silakan saya dibenarkan juga. Saya rasa kalau setiap era itu kan berbeda ya Mas ya. Karena setiap era itu kan punya prioritas. Nah, kebenaran di zamannya Pak Jokowi itu, Pak Jokowi itu punya perhatian terhadap Papua. Dibuktikan dengan belasan kali dia. Dan bikin Trans Papua. Bikin Trans Papua. Jadi dia punya passion tersendiri terhadap Papua, itu patut kita akui. Kalau tanpa beliau itu nggak ada jalan Trans Papua itu. Terus tanpa beliau mana ada presiden yang setiap berapa bulan berkunjung gitu ya. Nah, itu salah satu kehebatan beliau. Jadi tidak semua pemimpin itu lemah gitu. Setiap pemimpin itu kan ada kelebihannya dan ada masanya. Nah, isu Papua itu kan menguat di zaman Pak Jokowi itu, sehingga dia memberikan perhatian yang besar terhadap konstelasi Papua secara regional dan juga secara global. Regional ya di Pasifik lah, global itu sampai ke PBB di mana isu Papua sering diangkat. Kebenaran pula Menteri Luar Negeri kita waktu itu Ibu Retno Marsudi itu juga punya passion yang sama. Dia punya perhatian yang besar terhadap Pasifik, khususnya terhadap Papua. Nah, sehingga ketika saya ditempatkan di situ, gitu ya jadi main caturnya tuh enak gitu. Sehingga ide-ide out of the box yang saya lempar ke Menlu itu cepat sekali dicerna dan didukung. Kemudian dilaporkan ke presiden. Kebenaran presiden kita itu untuk isu luar negeri kan dia nggak begitu ikut campur kan Mas Kris ya. Kata yang tepat, tidak ikut campur. Apa? Betul, tidak terlalu ikut campur. Tidak terlalu ikut campur. Beliau tidak terlalu cawe-cawe. Tidak. Karena dia begitu percaya kepada Ibu Retno dan timsnya baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga terciptalah berbagai program yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Terutama di perwakilan di Wellington dan berimbas ke perwakilan lain, terutama di Canberra. Maka itu besar memang pada saat yang
tepat sebenarnya. Sehingga engagement kita di Pasifik itu demikian terasa waktu itu, baik engagement secara budaya, engagement secara ekonomi, politik sengaja kita taruh di belakang nih. Nah, jadi saya sama Mas Kris itu sepakat bahwa kita jangan bicara politik di Pasifik ini, karena sudah terlalu penat. Kita berbicara politik di Pasifik dan hasilnya itu ya begitu-begitu aja. Coba kita cara lain. Maka kita lebih mementingkan diplomasi budaya waktu itu. Oke. Sekarang lagi isu komunikasi publik ya. Iya. Apalagi Indonesia saat ini tuh. Jadi banyak penyandang amanah publik gitu. Iya. Yang bicaranya kadang-kadang tidak jelas, bicaranya sembarangan. Ada lagi yang terutama teman-teman Pak Dubes dulu di DPR gitu. Bicaranya malah pada level menyakitin rakyat. Sehingga terjadi demo-demo gitu. Di diplomat itu apakah juga memang harus punya kemampuan komunikasi publik yang baik atau diplomasi lah? Inti dari diplomasi adalah komunikasi. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi pertama secara tactful, bijak dan tepat sasaran. Kemudian itu terkait dengan isi, dan yang kemudian cara kita mengkomunikasikan itu, deliverynya. Jadi karena memang esensi diplomasi kan bagaimana kita menyelesaikan perbedaan atau permasalahan tanpa melalui konflik. Apakah konflik fisik, konflik militer. Ya kalau kita ngomong mengenai diplomasi dalam pengertian negosiasi, ya intinya kita ngomong. Komunikasi. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah supaya nggak ngawur, nggak mudah dipahami, nggak salah ngomong, kontennya dulu. Konten dulu. Nah, itu nyusun konten juga perlu skill, ya kan? Dan kita perlu bijak. Dan yang kedua, delivery-nya juga. Kita kontennya benar, bagus, delivery-nya nggak salah. Ya nggak, nanti nggak, hasilnya nggak optimal, bahkan bisa gagal. What do you think, sir? Betul sekali. Jadi diplomasi yang esensinya komunikasi itu bisa membatalkan atau menunda sebuah pertikaian fisik, bahkan perang. Tapi diplomasi yang gagal itu bisa menyebabkan perang. Makanya ada pameo atau apa istilahnya itu, bahwa perang terjadi ketika diplomasi itu terhenti. Dead end. Dead end. Ya. Nah, oleh karena itu the power of diplomacy itu begitu besar karena dia bisa membatalkan sebuah peperangan atau kontak fisik ya antara kedua negara. Bahkan dalam tataran kecil pun, dalam pergaulan kita sehari-hari, diplomasi itu kita rasakan atau tidak, itu terjadi sebenarnya. Bagaimana kita berbicara, itu tadi kata Bapak almarhum, bapaknya Mas Kris. Ya mbok ya diomong ke dise, mbok diajak bicara dulu gitu loh. Nah kalau diajak bicara dulu, mungkin tidak terjadi itu pertikaian. Nah, dalam konteks negara atau besar, itulah diplomasi. Jadi bayangkan kalau misalnya diplomasi itu tidak ada komunikasi. No diplomasi sebenarnya. Atau tidak mampu komunikasi Atau tidak mampu berkomunikasi. Jadi saya bukan orang Kemlu, saya mencoba menjadi orang independen. Orang independen Pak. Jadi saya juga cukup banyak traveling. Ya saya nggak menyebut nama ya Pak. Karena kan Pak Tanto dulu kan yang fit and proper calon dubes. Sama kita. Sama. Kita barengan. Apakah kemampuan komunikasi minimal bahasa Inggris itu menjadi sebuah syarat Pak? Kenapa? Karena saya ngelihat ada juga dubes yang belepotan Pak. Boleh Pak. Kalau tadi saya ngomong seru mengenai konten ya. Pertama yang penting dalam komunikasi itu konten penting. Delivery penting. Lebih penting lagi. Lebih penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah means, cara. Nah kalau kita tahu partner kita nggak bisa bahasa Indonesia, taunya bahasa Inggris, masa kita ya mau paksain? Jadi paling tidak kita harus mampu menguasai salah satu bahasa. Paling tidak bahasa asing ya. Kalau ukurannya itu kita biasanya apa yang menjadi bahasa resmi di
PBB. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Ya. Jadi tadi di awal Bang Tanto kan bilang, ya kan, kalau you nggak bisa bahasa Inggris, semuanya harus lewat penterjemah. Kan kita bicara tidak selalu dalam forum formal. Kadang-kala yang aktif ini ya kita ngobrol-ngobrol gini, kadang-kadang itu lebih informal gitu, lebih aktif, sambil lebih main golf. Ya kok bahasa Inggrisnya nggak bisa? How could we deliver the content? Jangan ngomong caranya dulu, bahasanya, means-nya aja dulu. Nggak kita kuasai kok. Jadi bagaimanapun juga seorang diplomat paling tidak harus bisa bahasa Inggris dengan baik. Minimum requirement. Plusnya kalau dia bisa bahasa asing lainnya, itu akan jadi plus. Tapi bahasa Inggris itu harus is a must. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Makanya kalau kita mau masuk Kemlu, Sekdilu paling tidak itu TOEFL 550. Ya kalau diplomat karir, saya tidak khawatir Pak. Ini banyak sekali diplomat atau dubes yang berasal dari, mohon maaf ya, partai politik, orang yang diutus oleh partai. Ya itu, kayaknya mau sungkan nih mau jawabnya. Kalau ya mestinya ya. Ketika seseorang tahu akan mendapatkan kepercayaan untuk mewakili bangsa dan negara ini di negara lain, dia akan expose terhadap international, katakanlah orang asing, lembaga asing segala macam. Ya orang harus belajar, harus mampu mempersiapkan dirinya dengan baik. Saya kira itu merupakan kewenangan presiden ya untuk menunjuk siapapun juga untuk menjadi wakil bangsa dan negara ini di negara lain. Tapi ya itu kan bukan buat gagah-gagahan. Ya kan, gimana pun juga ketika dia mendapatkan amanah itu ada tanggung jawab dari yang bersangkutan siapapun juga untuk dapat mempersiapkan dirinya sehingga dia bisa menjadi wakil yang pantas. Saya katakan yang pantas. Jangan sampai nanti malah kita jadi bulan-bulanan atau hanya karena kita tidak mampu menyusun konten, menggunakan means, dan kita tidak menguasai delivery yang baik. Pak Tanto. Helmi tadi kan bicara partai politik. Saya agak tersinggung tuh ya, karena saya orang politik, saya orang parpol. Tapi apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah presiden. Karena presiden itu terikat pada sebuah komitmen dukungan politik dari partai-partai tertentu. Sehingga untuk membalasnya itu adalah memberikan jabatan-jabatan publik kepada kader-kader yang diutus oleh partai politik. Jadi dalam sebuah kerjasama politik itu hal yang lumrah terjadi dimanapun. Nah mungkin kalau mau disebut kekurangannya itu adalah kekurang kritisan dan kekurang pekaan partai politik dalam mengirim kadernya. Gitu. Kan kader partai politik itu banyak nih, jutaan. Kalau partai besar itu jutaan, jangan lagi bicara ratusan ribu, jutaan gitu. Itu Golkar. Golkar, PDIP, Demokrat, sekarang mungkin Gerindra itu jutaan kan. Pasti ada lah. Kalau ingin mendorong kadernya menjadi duta besar, ya carilah orang yang benar-benar siap. Siap itu artinya mengerti mengenai dunia internasional, ngerti mengenai diplomasi, dan bisa berbahasa asing. Dan itu kelihatan, itu gampang sekali gitu. Nah sehingga kalau misalnya ini dilakukan oleh partai politik, tugas presiden itu tuh mudah. Karena dia udah dapat calon yang benar. Tapi kalau dia misalnya partai politik asal mengirim orang karena mereka juga balas jasa kepada orang-orang tertentu, ini membuat posisi presiden itu sulit, awkward. Jadi kalaupun saya menjadi presiden itu, mungkin saya juga nggak mampu gitu untuk mengatakan ada nggak calon yang lain itu. Ya karena ketergantungan si presiden terhadap partai-partai politik tertentu. Setuju, saya pun tidak against ya. Kita pun tidak against tentang orang-orang partai, kader yang diletakkan di mana-mana. Tapi mbok ya dikirim yang pas, kualifikasinya
memenuhi gitu untuk menyandang jabatan tersebut termasuk duta besar. Bukan asal taruh aja gitu, asal kirim aja. Itu yang banyak dikritik oleh masyarakat sekarang gitu ya. Saya rasa itu wajar ya, karena duta besar itu menurut undang-undang hubungan luar negeri, Mas Kris ya. Ada. Jadi duta besar itu punya fungsi 3, Mi. Wakil rakyat, wakil pemerintah, dan personifikasi presiden. Ya Mas Kris ya. Jadi 3 entitas ini harus diwakili oleh seorang duta besar di luar negeri itu. Jadi dia tuh presiden Indonesia di negara akreditasi. Nggak boleh ngomong salah, nggak boleh melakukan aktivitas atau kegiatan yang memalukan negaranya gitu. Jadi besar tanggung jawabnya gitu. Nah kalau mau main aman jadi duta besar ya nggak usah beraktivitas, diam aja gitu. Nah itu salah juga gitu. Ya. Jadi ya ini menarik ya. Jadi saya pikir saya bilang tadi saya bertahun cukup banget waktu Pak. Saya kadang-kadang kok bisa gitu. Belum lagi masalah sikap nih Pak. Bahasa Inggris. Tapi saya jadi saksi Pak. Ada satu warga gitu, saya membawa tim gitu, minta dibantu, saya komunikasi, enggak ditanggapin. Jadi menurut saya barangkali brief tugasnya itu gimana sih? Kan kalau nggak salah mereka dubes itu harus melindungi kepentingan warga Indonesia di biar Pak Sekjen yang jawab nih, Pak Sekjen. Sekjen yang jawab. Iya Pak Sekjen. Prinsip ada prioritas dalam pelaksanaan politik luar negeri kita. Salah satunya adalah pelayanan dan perlindungan warga negara. Kata pelayanan Indonesia. itu loh Pak. Kadang-kadang banyak sekali dikomplain oleh saya banyak Pak, DM saya itu penuh gitu Pak, saya ngadu ke kedutaan gitu enggak ditanggapin gitu Pak. Ya. Jadi faktanya pertama apa yang kita inginkan itu bisa diwujudkan oleh setiap perwakilan Republik Indonesia yang ada. Soal pelaksanaannya mungkin penilaian orang bisa berbeda-beda. Beda-beda ya. Tapi salah satu contoh Pak, Bapak ke Singapura, ke Australia, ke New Zealand, mendarat, buka HP, langsung muncul Pak. Ya selamat datang ya. Selamat datang kalau ada kesalahan ya segala macam. Tapi kan nggak semua negara begitu juga kan Pak? Ya karena memang tidak semua negara punya fasilitas yang SMS bisa SMS Plus itu ya segala macam. Jadi misalkan ada kasus warga negara kita datang ke satu negara tertentu di bandara, tiba-tiba dia nggak tahu nih mau kemana nih, betul-betul kehilangan arah. Dengan itu Pak, kalau dia telepon KBRI atau dia nggak punya duit bahkan, seperti dalam kasus di Singapura, di Malaysia, dia taksi anterin gue dong ke KBRI, udah naik aja. Nanti KBRI biasanya yang menyelesaikan semuanya. Ini salah satu bentuk pelayanan, Nah memang warga negara saja yang biasa, yang kita nggak kenal, harus kita berikan pelayanan. Apalagi kita tahu ada sosok, bisa individu biasa, bisa pejabat, ya kan, yang sedang berada di wilayah akreditasi kita dalam rangka melaksanakan misi negara. Ada misi resmi, ada misi tidak resmi. Tapi kita tahu apa yang dia lakukan itu bisa mendukung apa yang menjadi misi kita. Masa nggak dibantu sih? Tapi ya memang ada, ya kita ingin para pejabat kita juga, maksudnya ya jangan hanya karena mau ke mall kemana segala macam minta dilayani itu mungkin. Jadi yang pertama tuh perlindungan dan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Yang kedua tugas duta besar memajukan itu ekonomi, kerjasama ekonomi. Ekonomi. Harus bisa dagang tuh Pak. Kalau boleh Pak, awal yang paling pertama adalah yang paling utama adalah yang namanya diplomasi kedaulatan. Satu tuh. Itu fokus utama. Jangan sampai ada dinamika di luar. Apakah dalam konteks global, apakah dalam konteks wilayah akreditasi kita, wilayah regional, yang kita pahami dapat mengusik kedaulatan kita. Nomor satu. Itu nomor satu. Nomor satu. Kemudian yang kedua diplomasi ekonomi. Ya gimana pun juga negara kita butuh devisa untuk menjalankan roda pembangunan ini segala macam. Yang ketiga itu tiba-tiba saya lupa, diplomasi
multilateral. Gimana pun juga selain bilateral, kita ingin eksis, kita ingin berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia. Ini kan alinea ketiga, preambul pembukaan. Dan yang keempat, pelayanan dan perlindungan warga. Siapa sih negara? Wujudnya negara itu ketika kita di luar negeri apa sih? KBRI dan warga negara kita itu. Jadi Pak, sebenarnya ini highlight aja ya. Bahwa jangan jadi dubes tuh jabatan ininya seumur hidup panggilannya ya. His Excellency gitu. Tapi kan sebenarnya berat ya, tugasnya itu berat, bukan posisi gagah-gagahan aja. Betul ya Pak? Betul. Maksudnya itu kehormatan ya. Kehormatan. Tidak semua orang mendapatkan karena mewakili negara ya. Kehormatan, mendapatkan itu kehormatan. Sangat terpilih. Tapi ya seperti dalam banyak aspek kehidupan kita, ketika kita diberi kehormatan, kita diberi privilege, ada tanggung jawab kan. Ada amanah yang harus kita emban. Itu saya kira. Boleh nggak saya jelasin sedikit aja? Karena ini banyak salah kaprah nih. Terkait dengan apa yang namanya perlindungan. Perlindungan WNI. Banyak sekali orang beranggapan bahwa ketika ada warga negara Indonesia terkena kasus hukum, ya kan? Pengertiannya itu adalah kita harus mampu melepaskan dia dari jerat hukum yang terjadi, yang sedang dialami. Kalau kita tidak mampu, dianggap diplomasi gagal. Banyak sekali itu pemahaman seperti itu. Apakah di Arab Saudi, di Malaysia segala macam, tidak. Perlindungan itu pengertiannya adalah bagaimana kita memastikan seorang warga negara Indonesia yang sedang terkena masalah hukum di negara tersebut, dalam proses hukumnya tidak ada hak-hak dia yang didinai, yang diingkari sesuai dengan hukum setempat, bukan hukum kita, dulu. Jadi kalau misalnya dalam kasus saya waktu saya di Filipina, di sana ada beberapa figur warga negara Indonesia yang dihukum inkrah terlibat dalam tindak kejahatan terorisme. Kemudian saya ingin pastikan dia sebagai orang Muslim, dia diberi kesempatan nggak sholat 5 waktu. Karena dia tahanan yang ekstra ini, dia waktu sholat Jumat diberi kesempatan nggak sholat berjamaah dengan yang lain. Nah itu kan hak-hak individu, hak-hak hakiki kan. Ya kan. Kalau mereka nggak mampu sediakan peralatan sholat, kita sediakan. Tapi kita tidak memutihkan kasus dia. Tidak memutihkan kasus dia. Iya, kan kita juga nggak mau ada warga negara asing sedang menjalani proses hukum di Indonesia, kedudukan asing terkait di sininya campur tangan, kan kita nggak mau. Intervensi ke sistem hukum. Itu intervensi sistem hukum. Kita nggak mau. Nah, jelas ya. Jadi termasuk mungkin Pak Siris ini, saya pikir acara ini juga menarik. Karena saya banyak banget warga negara kita di luar negeri yang butuh bantuan dan mereka tidak ngerti harus kemana Pak. Ya, apa harus ngubungin siapa apa gitu mungkin Pak Kris bisa. Idealnya nih, kalau seseorang datang ke suatu negara dan dia tahu ada perwakilan Republik Indonesia di situ, ada baiknya dia lapor. Sebisa mungkin, idealnya demikian. Idealnya demikian. Proses pelaporan kan sekarang tidak harus kita lakukan secara fisik. Sudah banyak tuh link tuh online, tiap embassy segala macam ya. Sehingga embassy aware terkait dengan keberadaan warga negara Indonesia di wilayah akreditasi kita. Ya, itu penting idealnya. Jadi saya bukannya sebagai orang Kemlu ngebelain Kemlu atau embassy Pak. Loh, dia datang nggak ngelapor, kita nggak pernah tahu dia berada di wilayah akreditasi. Begitu muncul masalah, kita yang di blame, as if kita nggak tahu, gitu loh. Iya kan? Dan juga yang kadang-kadang nggak dipahami, ketika orang melakukan tindak kejahatan, padahal kalau itu dilakukan di Indonesia, hukumannya pun juga lebih berat bahkan di Indonesia. Narkoba misalnya lebih berat Pak. Nah kita di sana kadang-kadang didesak untuk meringankan hukuman orang tersebut. Padahal kalau dia terlibat kejahatan yang sama di Indonesia, hukumannya mati. Ancaman paling nggak ancaman hukumannya mati. Di situ bukan mati. Karena dia udah kecuali warga negara kita yang masalah hukum itu mendapatkan treatment yang
tidak adil. Tidak adil. Boleh dong. Iya, betul. Itu ya kayak pernah terjadi kan, Pak? Betul. Tidak adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang sifatnya universal. Udah tau lah ya. Wah, ini 59 menit, hampir 1 jam. Pak, saya mau nanya karena saya tahu kalau Pak Tanto penyanyi lah. Pak Kris ini penyanyi juga loh ternyata gitu. Apakah kemampuan nyanyi itu satu privilege untuk menggampangkan pekerjaan diplomasi, Pak? Oke, kalau beliau nggak diragukan lagi lah. Saya belajar nyanyi juga dari beliau. Tapi faktanya. Ketika kita bicara mengenai bahwa esensi dari diplomasi itu adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi itu bisa disampaikan melalui berbagai macam cara. Kita ngomong, kita bercanda, dan juga ketika kita menyanyi. Karena kalau orang punya empati yang baik pada kita, ya kan, maka itu akan memudahkan kita melakukan diplomasi. Dan untuk menciptakan vibe, chemistry yang baik bisa dilakukan antara lain dengan mengajak mereka nyanyi segala macam. Mas Kris nyanyi dengan Pak Tanto gitu loh. Saya beruntung sekali berapa kali diajak beliau. Nggak punya diajarin juga nih. Ini loh nyanyi yang baik tuh gini. Dan ini pernah disampaikan oleh beliau. Ya memang kemudian konsekuensinya ke kita. Kalau kita ke satu event, ada orang main, ada musiknya segala macam, dimanapun juga pasti. You nyanyi ya. Dan kita menjadi figur yang dicari. Ketika ada main musik dalam event resepsi diplomatik, wah, Bang, Dubes Tanggal di mana ya? Dubes Kris di mana ya? Pasti itu. Dan itu jadi advantage buat kita. Yang harus kita capitalize. Menggampangkan personal branding juga. That's for sure. That's for sure. Iya. Halo. Khusus kita siapkan gitar ini. Karena tamu pertama kita ini adalah The Singing Diplomat, The Singing Ambassador. Dulu ada bandnya kalau nggak salah ya? Ada bandnya, The Ambassadors. Ada The Ambassadors ada. Tapi beliau ini mampu betul nih di New Zealand ngajak teman-teman staff KBRI. Oh, The Bravax itu saya. Wah, hebat beliau ini. Kita buktiin ya. Kita bawa lagu apa, Mas Kris? Lagu yang sesuai dengan pengalaman pribadi kita. yang tadi kita yang banyak ditolak. Jadi saya sama Mas Kris ini suka nyanyi di lounge Terus dimanapun ada kesempatan kita diminta nyanyi, kita selalu berduet. Salah satu lagu ini. Jadi lagu ini adalah sebuah lagu persembahan untuk semua wanita yang pernah kita cintai. Walaupun mereka tidak mencintai kita. Walau belum tentu berbalas. Jadi kita ini penganut cinta kelapa. Kita cinta, mereka tidak apa-apa. Banyak kan seperti itu? Banyak. Terutama saya lah. Lebih banyak saya ditolak daripada Tanto, Pak. The winds of change are always blowing. Oke, 1 jam lebih kita udah berbincang dalam acara kami ya. Semoga ini menghibur, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali hal-hal very insightful ya. Acara baru saya dan Pak Tantowi Yahya with the Ambassadors, dan tamu kehormatan kami pertama adalah seorang Dubes papan atas yang gak kaleng-kaleng. Was really a great honor. Bro Helmi, Bro Tantowi, thank you so much for having me. Oke, nantikan tamu kami selanjutnya. Siapa Pak Dubes? Bawa banyak ya? Oh, banyak yang sudah dalam list kami. Yang jelas duta besar kita yang luar biasa, berkuasa penuh tapi tidak sewenang-wenang. Dan ditempatkan di negara-negara yang unik. Ya, jadi kita akan bongkar pengalaman yang bersangkutan di negara tersebut. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Semoga acara ini bermanfaat ya. Bye-bye. Thank you. Thank you.